Sehat? Iya, terima kasih. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di kelas 1 dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Ini sesuatu yang istimewa sekali, kesempatan yang cukup langka, karena pada siang hari ini kita akan bersama-sama dipandu oleh Ibu Diana, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan urutan acara pada siang hari ini. Nanti yang pertama pembukaan acara kita akan dimulai dengan berdoa bersama. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga prakata dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat isian dari Ibu Diana. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama-sama berdoa sejenak untuk mohon berkat dari Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup? Baik, untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Waktu sebelumnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam lindungan Tuhan, karena selalu memanjatkan puji syukur atas semua nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, terlebih dari Bapak yang dari SD lain, SD Rambutan, Rambutan 1 ya, dan pelatihan. Ya, terima kasih. Walaupun siang-siang menyempatkan diri untuk menghadiri acara dari Buliana dari program CGP yang diadakan, yaitu acara diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya. Terima kasih pula Bapak Ibu semuanya, kekompakannya, kita dukung bersama acara demi acara, proses demi proses kita selalu dukung, selalu kompak. Apa yang menjadi program kita dukung, kita bersama-sama untuk belajar bersama. Ya. Dan saya berharap saya selaku yang dituakan di sini, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara demi acara dengan aktif dan dengan semangat. Ya, siap ya? Siap. Ya.
perbuat, apa yang harus kita perbuat yang akan datang, sehingga kita bersama-sama di SDN 1 Ngering ini dengan bergerak bersama, ya, bergerak bersama semuanya harus bergerak dan tergerak untuk menggerakkan anak didik kita, terutama di SD kita masing-masing. Terima kasih. Semoga nanti tidak hanya di acara simulasi kali ini bubar, tapi harus diterapkan, harus dilaksanakan untuk bisa menjadi inovasi perubahan. Kita harus berubah, ya, harus berubah untuk bisa dalam acara ini untuk bisa memberi budaya positif di langkah program yang akan datang, sehingga kita bisa membudayakan positif kita kepada anak-anak didik kita maupun kepada diri kita. Guru sendiri harus dipelopori, guru-guru sendiri harus bangkit dulu. Kita bergerak juga bersama-sama dengan anak, pasti bisa dengan bimbingan Tuhan, pasti berjalan dengan lancar dan bisa menjadi tujuannya program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira prakata dari saya akhiri. Nanti bisa dilanjutkan acara di acara kali ini. Kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Ya. Baik Bapak Ibu, tibalah acara yang kita nanti yaitu paparan dari budaya positif di sekolah. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Yang terhormat Ibu Tri Mulyani selaku Kepala SD Negeri 1 Ngering. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Ngering dan Ibu Guru dari SD Negeri Pelawian serta SD Negeri 1 Perampungan, juga Ibu dari SDN 2 Ngering. Terima kasih, selamat datang di acara diseminasi budaya positif di SDN 1 Ngering ini. Sebelumnya ini walaupun panas tetap semangat ya. Saya izin berdiri ya, ini saya geser. Sudah makan. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya, mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Itulah tujuan dari diseminasi pada siang hari ini. Nah, apa yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang budaya positif. Tapi mohon maaf, mungkin saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ya, tetapi kita berbagi ilmu, kita sharing ilmu. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa memajukan dunia pendidikan dengan mencetak generasi yang cerdas dan berprofil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, tujuan kita dalam lembaga pendidikan ini adalah tentu saja mengarah pada pemikiran KHD, di mana seorang guru itu adalah berperan sebagai penuntun. Jadi kita itu menuntun siswa untuk mencapai sesuai dengan kodratnya mereka, kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak-anak ini bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya seperti itu. Jadi tugas kita itu sesuai dengan filosofi pemikiran KHD, di mana nilai dan peran guru itu sangat penting, seperti peran berpihak pada pembelajaran itu, berpihak pada murid, kemudian berkolaborasi, kemudian juga kreatif, inovatif, seperti itu ya. Kemudian dari situ kita timbul sebuah visi ya. Sebelum misi kita timbul sebuah visi. Bagaimana kita akan merancang pembelajaran itu supaya mencapai apa yang kita impikan, seperti itu. Kemudian dari situ bagaimana caranya? Salah satu yang bisa kita perbuat adalah dengan melaksanakan atau mewujudkan budaya positif. Yang namanya saya sudah baik ya Ibu, Bapak, budaya positif berarti kita membudayakan sesuatu hal yang baik gitu ya, untuk anak-anak, untuk sebagai peran kita sebagai guru juga seperti itu. Kemudian yang mengarah pada apa? Mengarah pada
pelajar Pancasila. Nah, konsep inti budaya positif itu apa Bapak Ibu? Konsep budaya positif itu ada beberapa, di antara yang kita akan bahas adalah pembelajaran paradigma baru. Ya, kalau kemarin stimulus respon, sekarang beralih kepada paradigma baru. Kemudian disiplin positif, posisi kontrol, guru, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa ini ada beberapa yang masih asing di telinga ya Bapak Ibu, seperti segitiga restitusi. Itu saya juga dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, apa itu kita akan bahas nanti. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma ini dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, di mana Bapak Ibu sekarang sudah tidak asing ya dengan kalimat diferensiasi, bahwa di kurikulum Merdeka itu kita harus mewujudkan atau menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian sehingga para murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat beberapa dimensi, nggih Bapak Ibu, apa saja nggih? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, ada lagunya nggih? Kalau anak-anak sudah diajari nggih, sudah diajari, Bapak Ibu juga lebih paham, nggih. Nah, apa dimensi-dimensi itulah yang nanti akan kita ciptakan atau kita wujudkan dalam diri anak, sehingga anak itu memiliki kesadaran untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebetulnya kita sebagai guru itu sering sekali menemui kasus-kasus ataupun anak-anak yang dengan berbagai macam karakteristik gitu. Ya, di situ bagaimana sebetulnya peran kita atau kontrol kita terhadap murid kita? Ternyata ada miskonsepsi, gitu ya. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang sering miskonsepsi itu adalah guru sebagai pengontrol murid. Seperti itu, nih. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan efektif. Contohnya misalkan kita beri penghargaan. Mungkin kita dulu berpikir bahwa dikasih penghargaan itu bisa memunculkan sesuatu hal yang positif dari diri anak. Ternyata itu juga bisa menjadi bumerang untuk diri anak, sehingga itu juga tidak efektif jika diberikan kepada murid, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu ternyata juga miskonsepsi Bapak Ibu, bahwa kita itu membuat murid merasa bersalah itu juga tidak akan menguatkan karakter. Bisa jadi malah kita tidak akan membentuk karakternya mereka. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita tidak pungkiri nggih, kadang itu kita bertemu dengan anak-anak yang istilahnya baru mencari kebutuhannya mereka itu, ya ada rasa gregetan gitu ya. Wah, pengennya ini anak itu tetap harus di jalurnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu nggih. Tapi ternyata inilah sebuah miskonsepsi seperti itu tentang teori kontrol. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ya, dengan pendekatan teori kontrol seperti itu. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu bahwa pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan siswa itu sama. Kemudian kalau di teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda. Ternyata Bapak Ibu, kita menghadapi murid 40 itu kebutuhannya juga 40. Bukan cuma kita kebutuhannya satu sama, itu tidak. Ternyata kita itu harus memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu nih. Kemudian jika semua orang melihat hal yang sama, kita berpikir bahwa semua orang itu melihat yang sama, gitu ya, dari satu sudut pandang.
Tetapi ternyata pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan anak-anak itu juga berbeda, tidak bisa disamakan. Ini loh, kamu tuh harusnya seperti ini. Ternyata kita tidak boleh, Bapak Ibu, bahwa memang kita tuh tugasnya hanya mengembangkan potensi, menuntun mereka. Itu. Karena itu bukan lagi coret kertas yang putih, tapi mereka itu ada seperti kertas yang ada coretan samar. Jadi kita menuntun bagaimana menebalkan coretan yang samar itu sehingga bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Seharusnya kita melihat semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada anak yang spesial, sering cari perhatian misalnya seperti itu. Kita tidak bisa langsung memandang bahwa ini anak nakal, ini anak tidak bisa dibimbing. Itu tidak boleh. Jadi kita cari tahu dulu. Kita harus tahu dulu apa kebutuhan mereka seperti itu. Paksakan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita membujuk anak gagal, maka dipaksakan. Itu juga bukan sesuatu hal yang diinginkan. Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ajak murid kita itu untuk berkomunikasi sehingga kita timbul pilihan-pilihan supaya dia dapat muncul yang namanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Budaya positif ini jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan perannya dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Tuh ya. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya antara guru dan siswa saja. Jadi budaya positif ini bisa terwujud dengan baik bukan hanya antara kita sebagai guru dan murid, tapi seluruh warga sekolah. Kemudian salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada konsep penting di mana guru yang baik itu harus mampu menjadi teladan untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kita sebagai guru itu perlu menjadi teladan bagi mereka sehingga mereka juga bisa mencontoh perilaku kita dan menyebarluaskan budaya positif seperti itu. Kemudian budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti meliputi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah seperti itu. Ini adalah contoh penerapan disiplin positif yang sudah ada di SDN 1 Ngering ini. Di antaranya adalah peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk membersihkan atau peduli dengan lingkungan sekolah. Kemudian ada pembiasaan budaya literasi. Budaya literasi ini tentu saja bukan hanya soal membaca, tetapi anak-anak sekarang sudah bersemangat untuk berkreasi seperti itu. Ada lagi membiasakan budaya 5S. Nah, anak-anak ini juga sudah dibiasakan untuk membudayakan 5S. Anak-anak ini juga sudah dibiasakan untuk membudayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun seperti itu. Jadi setiap pagi juga Bapak Ibu guru senantiasa menyambut anak-anak ya di depan gerbang gitu untuk menyapa anak-anak yang datang. Begitu pula anak-anak yang datang berjabat tangan dengan teman-temannya yang sudah datang di sekolah seperti itu. Budaya positif yang lainnya juga masuk dalam ekstrakurikuler. Gambar, ada angklung, kemudian ada seni tari seperti itu, seni musik, seni tari. Ada lagi program P5. Dari program P5 ini ada beberapa dimensi yang disasar. Salah satunya adalah
religius, Mira. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah disiplin positif. Pasti Bapak Ibu juga sebetulnya pernah melakukan disiplin positif. Hanya saja kadang tidak sadar bahwa ini namanya disiplin positif. Seperti itu deh. Bahwa disiplin positif adalah sesuatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini kata kuncinya adalah memunculkan motivasi diri tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri serta nilai-nilai kebajikan. Mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi ini arahnya adalah dapat mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia dalam bertindak itu tidak seenaknya saja seperti itu. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau ekstrinsik tadi, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Karena kita sering Bapak Ibu, kita menemui anak-anak tuh kadang aku teleponnya nggak ada PR dan orang dihukum. Itu berarti kan karena agar tidak dihukum. Kemudian aku kalau mengerjakan PR, mengerjakan tepat waktu dapat hadiah. Itu berarti karena hadiah atau karena paksaan, karena takut sehingga dia terpaksa seperti itu. Jadi kita bertugas untuk membangkitkan kesadaran dirinya. Nah, tadi yang disebutkan adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu, tetapi yang kita akan berfokus pada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana di situ terdapat dimensi-dimensinya yang seperti sudah disebutkan tadi ya: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia Bapak Ibu itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar, yaitu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan seperti itu. Tentu saja dalam kita melakukan tindakan itu kita pasti memiliki tujuan. Kemudian tujuan itu pasti akan kita aplikasikan atau implementasikan dalam bentuk tindakan yang sebaik-baiknya, gitu ya. Setiap orang itu pasti akan bertindak yang sebaik-baiknya, sehingga nanti akan dapat memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika kita bertindak atau melakukan tindakan itu pasti tentunya mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu itulah yang dinamakan kita memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory itu dibagi menjadi 5. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Nah, 5 kebutuhan dasar itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, di mana itu mencakup makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, ya, keamanan, kesehatan, keselamatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini itu mencakup rasa ingin diterima, berbagi, dipedulikan, seperti itu. Kemudian diperhatikan, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok, itu ternyata bagian dari kebutuhan
rasa kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Itu mencakup harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Itu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan diri arah dirinya atau mengendalikan dirinya. Itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana itu meliputi bermain, humor, kemudian antusiasme, tertawa, bahagia. Itu termasuk dari kesenangan. Tentu saja yang kebutuhan dasar ini tercukupi tidak hanya murid, tapi atau orang dewasa pun begitu. Contoh misalkan dalam kesenangan biasanya Bu Dewi senang jika bermain. Ketika jenuh-jenuh gitu ya Bu Dewi? Jalan-jalan. Itu adalah salah satu jenis kebutuhan yang harus dipenuhi seperti jalan-jalan. Kemudian ada kebebasan. Biasanya Pak Alvin merasa kebebasannya terpenuhi ketika apa? Main badminton. Kebebasannya terpenuhi ketika main badminton. Iya, karena mencoba hal yang baru atau mengendalikan dirinya gitu ya. Tuh, kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini, harus seimbang seperti itu. Jadi, sekarang yuk coba tebak kebutuhan apa yang diperlukan ya Bapak Ibu. Coba jika ada murid yang berkata seperti ini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ini berarti kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak ini? Perhatian. Berarti tadi apa ya? Rasa kasih sayang dan ingin diterima. Sering ya Bapak Ibu kita melihat anak didik kita tuh kadang sepatu baru aja jalannya mondar-mandir, dipegang gitu ya, jepitnya baru dipegang. Nah, itu ternyata dia baru ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang kasih sayang. Kemudian yang kedua, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya ya. Nah, ini kebutuhan apa sebetulnya? Apa? Kesenangan. Kemudian yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa yang diperlukan dia? Kebutuhan apa? Ada kata kuncinya. Sebel gambarku tidak rapi, dia ingin diakui. Ini kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini berarti yang terakhir adalah kebebasan. Masuk pada motivasi perilaku manusia. Jadi apabila salah satu dari kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Pemberontakan dalam diri atau sering kita sebut sebagai permasalahan kasus ya. Niatnya ingin mencari rasa kasih sayang, dia berkelahi. Ingin dilihat ingin penguasaannya terlihat, dia berkelahi untuk menunjukkan atau dirinya diakui. Nah, motivasi perilaku manusia ini, motivasi ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata motivasi itu bisa timbul jika dia merasa ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, wah aku ada PR ini, nek rata gerak, wah aku dihukum. Jadi dia mengerjakan PR-nya hanya sebatas agar tidak dihukum. Dia belum sadar bahwa PR yang dia kerjakan itu nantinya akan bermanfaat untuk dirinya. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, aku main dikira nikah, sregep cah pintar, engko aku mesti dipuji-puji bapak ibu guru ki. Nah, aku nggak PR gasi, atau gasi nggak PR, sregep maju, angkat tangan. Tapi ternyata motivasi yang timbul adalah motivasi ingin dapat penghargaan atau imbalan. Nah, itu juga belum ideal. Nih, jadi anaknya hanya akan misalnya bertindak atau berperilaku jika ada penghargaan ataupun imbalan. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini adalah timbul karena kesadaran diri mereka untuk menghargai dirinya sendiri loh. Apa mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk kebermanfaatan dirinya sendiri. Jadi menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Manakah motivasi perilaku dari ketiga ini yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Yang terakhir, ya betul, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri itu yang paling ideal. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu ternyata tidak ideal atau perlu kita hindari. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa yang paling ideal adalah motivasi dalam diri atau motivasi internal. Motivasi ini motivasi untuk menjadi diri sendiri yang diinginkan atau menghargai nilai-nilai yang ada pada diri mereka, itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan sehingga meminimalisir timbulnya motivasi eksternal. Nah, yuk contoh kasus yuk. Ada kasus biar tidak ngantuk ya. Dini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sony, menanyakan pertanyaan pada Dini, Dini menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Secara tiba-tiba dia menjadi gagap dan berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dini yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Sony pada saat itu membiarkan teman-teman Dini menertawakan Dini yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Dini maju ke depan untuk berdiri dan mengangkat satu kakinya karena ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sony. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Dini di depan kelas. Ini ada kasus Bapak Ibu. Coba ada pertanyaan kembali begini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sony terhadap Dini tadi? Ada yang mau memberikan pendapat? Katanya, saya memberikan tanggapan terhadap contoh kasus di depan. Saya kurang setuju dengan tindakan Pak Sony. Kenapa? Karena Pak Sony tanpa aba-aba, tanpa tanya, tanpa tahu keadaan Dini sebenarnya seperti apa, tapi tiba-tiba kasih pertanyaan, kasih hukuman, apakah Dini sudah siap menjawab pertanyaan atau belum pun Pak Sony belum tahu gitu. Dan saya nggak tahu jika Pak Sony itu sudah menjelaskan belum ke Dini, apa dia sudah menanyai kebutuhan Dini apa atau belum, itu juga Pak Sony belum melakukan begitu. Yang ada di depan ini adalah sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Karena tadi yang disebutkan oleh Bu Dia tadi adalah tiba-tiba saja memberi tindak lanjut gitu ya, memberi hukuman tanpa tahu, tanpa bertanya dan lain sebagainya. Itu ternyata hukuman. Kalau materi berikut ini tentang konsekuensi hukuman atau restitusi. Tadi kita sudah belajar untuk menganalisis sebuah kasus nih. Dan ternyata konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif atau negatif. Itu konsekuensi. Kemudian jika hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma maupun hukum. Kemudian yang ketiga yang mungkin asing di telinga nih, restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Kemudian membuat murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Clason Dosen tahun 1996. Oke. Jadi ternyata konsekuensi, hukuman dan restitusi itu berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Bisa diamati pada slide bahwa hukuman itu tidak terencana seperti yang Bu Dia tadi utarakan, bahwa tiba-tiba saja. Ya, jadi tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam posisi tindakan tadi.
gitu ya. Kemudian bersifat satu arah saja. Jadi hanya bersifat satu arah dari misalnya pemimpinnya atau kalau kita sebagai guru dari gurunya gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau tadi di kasus dini itu hukuman psikis ya, jadi fisik juga karena dia harus dihukum di depan kelas ya, itu ternyata itu sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi itu cirinya adalah terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun ini sebuah konsekuensi, tapi murid ternyata belum nyaman, tidak nyaman dengan ini. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi murid itu tidak bertindak karena keinginannya sendiri, tapi masih takwa. Kita harus masih memonitoring apakah dia berperilaku baik atau tidak gitu. Nah, kalau restitusi itu ternyata proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, itu berarti murid itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sehingga sebagai guru kita wajib mengidentifikasi kebutuhan apa sih sebetulnya yang dicari dia atau yang ingin dipenuhi dia. Dengan bertindak seperti itu, nah dari situ peran kita adalah bagaimana mengajak dia berkolaborasi untuk dia tahu, oh saya itu harus memperbaiki kesalahan saya itu bagaimana, tapi berasal dari dalam dirinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau biasanya kan kita ya sudah misalkan ada yang tidak mengerjakan PR 1 minggu 3 kali misalkan. Sudah sering satu minggu. Kalau kita memberi hukuman, pasti kan kita sudah langsung, kamu tidak usah masuk kelas, tidak usah ikut pelajaran saya, itu kan hukuman. Tapi misalkan kamu sudah tiga kali tidak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan nanti sepulang sekolah pulangnya terlambat. Itu adalah konsekuensi. Tapi jika itu sebuah restitusi, maka kita perlu tanyakan dulu bahwa keyakinan apa yang kamu langgar, kita validasi dulu, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Itu perbuatan yang salah atau tidak? Nah, ketika anak sudah sadar itu perbuatan yang salah, maka dia pasti akan punya respon solusi untuk dirinya sehingga dia tidak melakukan kembali. Pernyataan, coba kita tebak ini itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ia terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Pak Aris ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul, konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Menurut Bu Dewi apa itu? Konsekuensi, betul. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam saat di sekolah. Hukuman, betul. Membicarakan tentang bagaimana kita menciptakan anak yang punya motivasi intrinsik. Tentu sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ya, guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, posisi kontrol manakah menurut Bapak Ibu yang paling ideal? Pak Aris teman, Manajer. Pak Alvin manajer, kita pemantau. Oke, Bu Dian manajer, Bu Dian manajer, Bu Dewi manajer. Sebetulnya dari 5 posisi ini mana yang paling ideal, gitu, oke? Terus penghukum itu yang seperti apa? Pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Kemudian manajer seperti apa? Pemantau seperti apa? Dan teman seperti apa? Bahwa sebetulnya kita sebagai guru itu pernah melakukan kelima-limanya.
tanpa kita sadari. Ya, jadi nanti di posisi ideal pun pasti Bapak Ibu guru sudah melakukannya. Hanya tidak tahu itu namanya ternyata ada posisinya atau ada namanya ternyata, gitu ya. Baik. Posisi kontrol mana yang paling ideal? Sebagai manajer. Ya. Guru yang berbuat sesuatu dengan murid, yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung menemukan solusi atas permasalahan sendiri, itu ketika kita berperan sebagai manajer. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada murid. Ada beberapa indikator kita dikatakan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Oke, bisa diperhatikan di slide. Kalau penghukum biasanya itu lebih tegas, ya lebih tegas. Patuhi aturan saya atau awas ya, itu biasanya penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah ya, ya biasanya itu penghukum. Kemudian kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, biasanya ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Saya sendiri pun juga begitu, oke? Ibu sangat kecewa. Kenapa kamu melakukan itu berulang-ulang kali? Sudah Bu Ibu katakan kamu itu membuat Ibu kecewa. Ternyata itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman itu biasanya ayolah bantu Ibu atau Bapak. Ayo, ingat tidak bantuan Ibu selama ini, tapi tidak apa-apa, kali ini saja ya, besok-besok enggak ya. Nah, itu ternyata kita sebagai teman, terus ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo, konsekuensinya kalau sudah begini kamu mau apa? Nah, biasanya itu sebagai memantau, gitu kan. Kemudian kalau manajer itu biasanya gini. Nah, ibu tahu kamu ini melakukan ini pasti punya alasan. Coba alasannya itu apa? Kemudian pancinglah dengan pertanyaan misalkan, terus perbuatan yang kamu lakukan itu salah atau tidak ya? Ketika dia sudah menyadari itu salah, dan kalau salah, menurut kamu kita harus memperbaikinya bagaimana ya? Nanti dia akan timbul dari dirinya sendiri untuk mencari solusi seperti itu. Ternyata itu manajer. Keyakinan keras itu kamu yang dilanggar, keyakinan yang mana ya? Disiplin. Nah, harus disiplin Bu, disiplin. Baik, disiplin. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu ini disiplin atau tidak? Sekarang gitu. Kalau tidak, sekarang kalau tidak disiplin, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengulanginya lagi? Nah, seperti itu adalah tipe manajer. Ada satu kasus di mana ketika posisi penghukum biasanya yang muncul adalah yuk hormat bendera 1 jam, berdiri di bendera, lari ke lapangan. Itu yang terjadi ketika kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu itu sudah memberitahu kamu, gitu ya, kamu selalu mengecewakan ibu, sudah dikasih tahu berkali-kali kok diulang terus. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau jadi teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, bantu ibu ya. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan diulang lagi ya. Nah, itu kalau sebagai teman. Dan kalau sebagai pemantau, wah kamu sudah melanggar aturan sekolah. Setelah ini kamu kamu mantau, kamu setelah ini diatribut ya korporasi ya. Dan jangan diulangi kembali. Jadi kita sebagai pemantaunya, kita yang menyuruh memberikan dia solusi untuk dia melakukan perbaikan. Tapi ketika kita tidak memantau dia, apakah dia akan mengulanginya lagi? Iya, tentu. Karena kita hanya sebagai pemantau memberikan solusi untuk dia. Tapi ketika kita pakai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Lalu apa yang mau kamu lakukan? Kalau dia timbul dari dirinya sendiri, nanti saya beli atribut Bu, besok lagi saya pakai atribut. Tapi kan dia sendiri yang berinisiatif, bukan kita yang memberikan solusi ke dia. Kita hanya memancing saja, seperti itu. Dan selama ini yang sering dilakukan di posisi yang mana? Ada yang mau berpendapat? Monggo.
Ini kita tidak bicara masalah salah dan benar, ya. Tapi kita belajar bersama-sama bahwa ternyata itu ada posisi konflik itu ada 5 yang sering kita lakukan. Ada yang ingin berbagi. Menurui atau langsung menegur. Ini kamu salah di sini, itu jangan diulang ya, lebih baik gini. Jadi kan itu langsung memberikan solusi, tidak ditanya anaknya mau perbaikinya dengan cara bagaimana, tapi langsung kita yang memberikan solusinya, sehingga itu tadi sepertinya masuk ke pemantauan saya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Bibing, seringnya memantau ya. Ada lagi yang ingin berbagi, mungkin pernah memiliki kasus gitu, jadi kita bisa berbagi ilmu gitu. Oh iya, monggo Pak Aris. Terima kasih Bu Yana. Kalau saya dulu kok berlaku ya sebagai teman, karena dengan kita sebagai teman nanti si anak itu akan bisa mengungkapkan keinginan dia juga. Jadi di situ tidak ada batas antara guru dan murid. Kalau teman kan biasanya nanti terbuka. Memang nanti untuk di manajemen itu memang juga perlu, tapi untuk di temannya itu memang kalau saya utamakan, karena di situ biasanya anak itu akan lebih terbuka. Gitu. Ya, terima kasih sudah berbagi. Nah, setiap guru itu pasti punya kondisi yang berbeda-beda di kelasnya nih. Jadi tidak disalahkan juga memilih sebagai posisi yang mana. Itu karena kita juga menyesuaikan kondisi anak, menyesuaikan kondisi atau lingkungan belajar mereka seperti itu, sehingga kita memposisikan diri kita itu menjadi yang mana. Oke. Kita tebak-tebakan lagi. Di situ ada kalimat pernyataan yang pertama, kamu selalu saja membuat gaduh. Itu berarti posisi yang mana? Apa Bu? Penghukum. Tidak penghukum. Karena langsung mengejar kamu membuat gaduh. Gitu. Ya. Jadi karena langsung menunjuk kamu membuat gaduh. Padahal mungkin anak itu sedang mungkin apa gitu ya, kita tidak tahu. Nah, itu langsung. Kemudian yang kedua, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Oh, jelas ini manajer. Yang nomor ketiga, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, merasa bersalah bahwa dalam dirinya itu timbul rasa bersalah aku, gitu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran atau permasalahan di kelas maupun sekolah? Ya ini dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemudian Terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena kita akan melibatkan siswa itu sendiri. Kita tanya apa kebutuhan mereka, sampai mana kemampuan mereka. Gak mungkin kita membuat peraturan atau hukuman atau konsekuensi yang di luar batas mereka. Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan ya. Keyakinan kelas itu diyakini oleh semua siswa dan guru. Jadi kedua belah pihak sepakat. Begitu Bu Liana. Diskusi dulu ada kesepakatan di antara dua belah pihak seperti itu ya. Nah, misalkan keseharian kita mau makan cuci tangan, itu kenapa kita melakukan itu? Karena yakin ketika kita cuci tangan kita akan terhindar dari penyakit. Berarti yang kita yakini adalah nilai kesehatan, keselamatan seperti itu ya. Karena kita sudah yakin tanpa disuruh otomatis kita akan cuci tangan. Ini boleh. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya seperti itu. Karena kita yakin, nilai-nilai yang kita yakini, maka kita lakukan tanpa adanya paksaan. Seperti itu. Nah, peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan oleh pihak yang harus melaksanakan. Jadi hanya satu arah. Ya, membuat peraturan kelas gitu. Jadi gurunya yang membuat tanpa harus bertanya pada muridnya. Itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat
dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama dan posisi murid bukan lagi objek tapi subjek. Kalau kita belajar, kamu inginnya pembelajarannya bagaimana? Maka kita berikan kesempatan pada anak-anak untuk mengutarakan, oh Bu, aku nggak mau kalau lagi belajar diganggu teman. Jadi itu salah satu yang diungkapkan murid, berarti mereka inginnya ketenangan yang akhirnya kita sepakati kemudian dijalankan bersama. Nah, keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai universal yang mudah diingat, dipahami, disepakati tanpa ada paksaan, serta diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan akan memberikan motivasi dari dalam diri sehingga warga kelas akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan. Jadi ada proses diskusi, kemudian timbullah pernyataan universal. Tentu saja dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau biasanya peraturan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu akan lebih positif jika diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan kelas. Dalam kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Bagaimana mau mengimplementasikan? Oh, kita saja nggak tahu isinya apa. Paling yang nomor 1 sendiri, datang tidak terlambat gitu. Atau harus menjaga ketertiban ketertiban kelas. Nah, itu paling yang paling diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang saya sampaikan bahwa dalam keyakinan kelas ini anak juga berkontribusi. Tidak hanya kita yang memberikan aturan, tapi kamu maunya apa di kelas. Tuh. Nanti tugas kita adalah mengarahkan atau mengubah peraturan yang diinginkan anak itu menjadi kalimat yang positif. Dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak serta-merta itu ditempelkan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tidak nih. Itu bisa ditinjau kembali. Kalau di tengah-tengah perjalanan ternyata ada timbul permasalahan, kita diskusikan kembali dalam curah pendapat. Nilai kebajikan apa yang akan dituju? Nilai kebajikan itu banyak nih, keselamatan, kesehatan, ketertiban, sopan, kedisiplinan, gitu deh. Kembalikan barang ke tempatnya. Mengembalikan barang ke tempatnya. Kira kebajikan apa? Tanggung jawab bisa, ketertiban bisa. Kemudian tidak mengganggu orang lain, keamanan, ketertiban. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplinan, tanggung jawab, ya kan? Tidak melakukan kekerasan atau dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, kenyamanan. Kemudian bergantian untuk menunggu giliran. Toleransi, ketertiban, disiplin. Oke. Nah, jadi dari keyakinan kelas yang akan kita bentuk tadi itu mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang akan mengarah pada profil pelajar Pancasila tadi. Bagaimana sih membentuk keyakinan kelas ini? Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu atau bahkan semua ini sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Misalkan belum, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita buat keyakinan kelas maupun sekolah di lingkungan kita supaya bisa terwujud pembelajaran yang menyenangkan, nyaman bagi siswa dan berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Nah, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita untuk bercurah pendapat seperti tadi. Ya anak-anak, kita diskusi sebentar. Ketika anak-anak belajar di kelas ini misalkan, apa yang anak-anak inginkan dari situasinya bagaimana? Pendapat-pendapat anak ini nanti ditampung, silakan ditampung, dituliskan juga bisa, dituliskan di papan tulis sementara. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis tadi ya. Gantilah kalimat-kalimat itu berbentuk positif seperti tadi, misalnya dilarang merusak barang milik teman, misalkan menjaga barang milik orang lain.
lain, misalkan gitu. Jauh kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Kita juga bisa meninjau kembali kalau itu misalnya kurang sesuai, ya kita tinjau kembali. Warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Ya anak-anak, ada yang mau ditambah tidak? Ada yang mau dikurangi tidak? Ada yang mau dirubah tidak? Nah, itu juga kita melibatkan siswa seperti itu. Setelah semua sudah sepakat atau setuju, maka diambillah kesepakatan satu kelas. Baik, keyakinan kelas kita silakan dibacakan. Semua setuju, semua sepakat. Kalau sudah sepakat, ibu akan tempelkan pada dinding kelas untuk kita yakini dan kita laksanakan bersama, seperti itu. Sehingga dengan keyakinan kelas ini kita bisa mengarah pada tadi posisi kita sebagai manajer dengan restitusi. Seperti setelah ini bisa nggih Bapak Ibu untuk melaksanakan pembuatan keyakinan kelas nggih? Ya, harapannya setelah ini Bapak Ibu nanti di setiap kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Restitusi itu ada langkahnya, disebut sebagai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok ataupun kembali pada karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanan bukanlah pada bagian berperilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, hukuman, namun tujuannya menjadikan orang yang menghargai kebajikan yang ada pada diri mereka. Tuh, jadi segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru membawa siswa menaati keyakinan yang telah disepakati dan mengakui secara sadar terbuka jika mereka melakukan kesalahan dan merasa nyaman setelah berperilaku jujur. Jadi mereka juga tidak takut ketika mau berbuat kesalahan, mereka langsung sadar, oh aku salah, aku harus apa yang harus saya perbaiki dari kesalahan saya, bisa cerita ke saya. Dari segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil misalnya anaknya, kita tanya, tadi itu kenapa ya Mas, Mbak? Oh saya tadi misalnya datangnya terlambat Bu. Datang terlambat ya. Datang terlambat itu kenapa? Perbuatannya baik atau tidak ya? Tidak Bu, sering ya? Iya. Nah, kalau bukan perbuatan yang tidak baik itu berarti apa? Oh, saya melanggar peraturan Bu. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, berbuat salah itu tidak apa? Karena setiap orang itu juga berbuat salah. Tapi kita harus bisa mencari solusinya. Ya, sih tindakan yang salah. Kamu terlambat sekolah ya? Pasti kamu punya alasan, pasti. Tidak mungkin kamu terlambat tidak punya alasan. Iya Bu, lah kenapa kamu? Coba cerita, kenapa kok kamu bisa terlambat minggu ini bisa banyak terlambatnya. Nah, di situ tugas kita untuk validasi tindakan yang salah. Mengapa kok dia bisa terlambat? Menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah punya kesepakatan kelas toh? Iya. Kalau terlambat itu berarti tidak memenuhi kesepakatan yang mana ya? Disiplin Bu, disiplin. Nah, kalau kamu sudah tahu, kamu yakin tidak kalau dengan kebaikan tidak boleh kita? Yakin Bu, yakin. Kalau kamu yakin, berarti apa yang akan kamu lakukan kalau sudah meyakini itu perbuatan yang baik? Besok saya mau tidur lebih awal Bu, mau pasang alarm misalkan. Oh iya baik. Jadi dari dalam dirinya sudah ada inisiatif untuk saya biar tidak terlambat saya akan tidur lebih awal seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan itu kita arahkan pada solusi yang dia tawarkan sendiri. Jadi dia juga akan melakukan apa yang dia percaya itu bisa mengubahnya di kehidupan mendatang. Kita berusaha Bapak Ibu guru untuk bisa mengarahkan mereka supaya kita bisa melaksanakan restitusi segitiga restitusi ini. Yang
itu tuh validasi tindakan yang salah kok. Padahal ternyata apa yang kita lakukan itu ada teorinya, Bapak Ibu. Saya pun begitu. Oh alah, ternyata menghadapi anak dengan seperti itu tuh, oh ada teorinya kok. Nih, tadi yang seperti yang saya katakan, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pelajaran. Berbuat salah itu wajar, kalimatnya biasanya gitu. Setiap orang tuh pernah berbuat kesalahan. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Gitu. Bapak Ibu itu tidak akan mencari kesalahannya kamu, tapi di sini ingin mencari solusi, membantu kamu cari solusi. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, seperti yang tadi kita tanyakan alasannya, kenapa kok dia berlaku seperti itu, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Dan nanti dia akan tervalidasi diri dulu. Gitu. Terus Bapak atau Ibu yakin kamu punya alasan, atau sekarang coba ceritakan alasannya kenapa, gitu ya. Kadang anak itu yang masih takut-takut dia akan berbohong, tapi kalau kita bisa mendekati dengan segitiga restitusi ini, maka kejujuran yang akan kita ambil. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti tadi yang ditanyakan, kita sudah buat keyakinan kelas kan? Keyakinan apa yang kamu langgar atau yang tidak kamu penuhi? Seperti itu. Itulah Bapak Ibu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi apa yang tadi kita pelajari dari depan sampai terakhir itu, dengan harapan budaya positif itu ada di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan, monggo Pak Arfin. Saya mau menanyakan untuk segitiga restitusi, apakah hal tersebut harus dilakukan secara urut antara mengamankan identitas, kemudian validasi rasa bersalah, validasi kesalahan, kemudian keyakinan, apakah itu harus urut atau bisa diulang kali? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Alfian, apakah segitiga restitusi itu harus dilakukan secara urut atau bisa dibolak-balik atau bagaimana? Atau baik, saya jawab bahwa segitiga restitusi ini tidak harus secara urut dilakukan, tidak harus tanya ini dulu, tidak. Tapi kita bisa lakukan itu. Yang terpenting tadi loh Pak Alfian, indikator-indikator itu bisa terpenuhi. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Kita mengacu pada yang mana? Kemudian validasi tindakan yang salah. Bisa jadi kita validasi tindakan dulu yang salah, kemudian baru menstabilkan identitas, itu bisa terjadi. Yang penting dalam kesatuan ini bisa terpenuhi seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Monggo, kemudian. Ya, sehubungan dengan maraknya kejadian yang saat ini pada siswa itu pembulian yang biasanya anak-anak menyebut nama orang tua gitu nih. Nah itu kan sekarang marak ya, sedang terjadi di mana-mana. Nah itu bentuk diseminasi budaya positif yang seperti apa yang efektif kita terapkan di sekolah sehingga bisa digunakan untuk mencegah pembulian tersebut. Nah, terkait dengan pembulian atau anak-anak sekarang itu sering mengejek olok-olokan dengan nama orang tua nih. Nah, itu tugas kita sebagai guru, bagaimana kita yang tadi kita masuk ke segitiga restitusi ini atau 5 posisi kontrol tadi. Jadi kita masuk dulu pada menumbuhkan motivasi intrinsik dulu. Sebetulnya dia itu kebutuhan apa yang dia belum penuhi seperti itu. Karena ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang mereka ingin butuhkan. Kemudian kita sebagai guru posisikan posisi kontrol kita supaya kita bisa masuk ke ranah anak untuk bisa menciptakan motivasi intrinsik seperti itu. Jadi ketika itu kebutuhannya sudah terpenuhi, itu pasti dia tidak akan melakukan pelanggaran seperti itu. Seperti misalnya mengolah nama orang tua, bisa jadi dia ingin kebutuhan penguasaannya itu yang belum terpenuhi, bahwa dia ingin diakui hebat, dia ingin diakui bahwa dia ada dalam kelompoknya seperti itu. Nah, disitulah 5 posisi kontrol tadi yang diperlukan. Gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut.
Nathan kemudian. Baik, demikian tadi Bapak Ibu tentang budaya positif. Kita sudah belajar banyak, kita saling berkolaborasi supaya bisa menumbuhkan budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita. Nah, dengan tujuan supaya kita bisa menciptakan atau mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyajian diseminasi budaya positif di sekolah. Sungguh luar biasa nih Bapak Ibu, kita punya pengetahuan yang baru tentang budaya positif dan kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan itu ternyata ada di sini ya, di budaya positif. Bapak Ibu, demikian yang dapat kita lalui acara ini. Tapi sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila saya di dalam menyampaikan urutan acara tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara kita dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Kodoripun dan Etan Sugeng Kodor. Anak-anak, hari ini Bu Diana ingin mengajak anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Apa nak? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan kita, kesepakatan aturan yang kita apa? Kita sepakati, pinter. Oh jadi anak-anak sudah paham namanya keyakinan kelas ya. Beda atau tidak dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas beda atau tidak? Beda, pinter. Kalau aturan kelas itu berarti kita siapa yang buat? Diana, pinter. Tapi kalau keyakinan kita semua pinter. Oh ternyata anak-anak sudah tahu apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya, supaya kita punya kelas yang nyaman, kelas impian. Nanti anak-anak Diana berikan kertas, namanya kertas sticky note atau post-it gitu ya. Nanti anak-anak akan menuliskan maunya kelas kita itu yang seperti apa, impian kelas kita itu yang seperti apa, gitu ya. Silakan anak-anak tuliskan, anak-anak tuh inginnya kelas kita yang seperti apa. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke, kalau sudah nanti anak-anak bisa tempelkan di papan tulis. Yang belum, ayo. Dah? Baik, anak-anak sudah menempelkannya pada kolom kelas impianku ya. Baiklah, Diana akan lihat dulu. Saling bertanggung jawab piket, saling bertanggung jawab melaksanakan tugas piket. Baik, aku ingin menempat kelasku bersih dan nyaman, bersikap jujur. Oke. Saat jam pelajaran tidak boleh berisik. Aku ingin bersih dan nyaman, berarti sama dengan ini ya. Tidak boleh berlari-larian di kelas. Oke. Tadi ada yang menuliskan tidak boleh bohong, berarti keyakinan kelas kita apa? Jujur. Jujur. Oke, satu bersikap jujur. JJR jujur gitu ya. Kemudian tadi ada yang menuliskan belajar tadi apa dulu? Berdoa. Berdoa dulu, berarti kita keyakinan kelas kita apa? Berdoa. Dulu dan juga. Oke. Yang ketiga tadi ada yang menyebut
tidak kelas harus rapi, berarti tentang apa ini? Kebersihan. Ayo, yang benar tadi menjaga. Oh ya, menjaga fasilitas kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal piketnya. Kelas harus bersih, berarti apa? Bertanggung jawab. Mengerjakan ada lagi? Cukup. Itu yang anak-anak inginkan. Oke. Kalau sudah cukup, kita lihat kembali keyakinan kelas yang sudah kita bentuk dari yang anak-anak inginkan, kita bentuk dari kalimat keyakinan kelas. 1. Bersikap jujur. 2. Berdoa sebelum dan sudah melakukan pembelajaran. Apakah anak-anak sepakat ini? Sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat, nanti Bu Yana akan ketikkan itu pada selembar kertas besar. Bu Yana akan tempelkan dan kita akan tanda tangan bersama di bawahnya. Ya, kita akan tanda tangan di bawahnya supaya itu sebagai tanda kita sudah sepakat. Sepakat? Kalau sepakat kita beri tepuk tangan untuk menandai kesepakatan. Nama saya Retno, guru kelas 4 SDN 1 Ngering. Saya merasa senang mengikuti desiminasi budaya positif ini. Dengan adanya desiminasi ini, menambah wawasan saya dalam mengelola pembelajaran di kelas 4. Terima kasih. Saya Ita Ismawati, guru kelas 3 SDN 1 Ngering. Saya bersemangat dalam mengikuti desiminasi budaya positif di SDN 1 Ngering karena sangat bermanfaat bagi saya dalam membantu saya mengelola kelas dan dalam pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Liana. Terima kasih Bu Liana.